Enggak. Pertanyaan. Tidak ada wawancara aja. Oh gitu. Kok jadi matching ini baju? Kayak janjian. Ada? Jadi di sini ada skip satu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kalau di sekolah ini bagaimana kecepatan internetnya? Apakah lancar atau susah untuk mendapatkan sinyal? Tergantung posisi ya, maksudnya gimana? Kalau misalnya Kalau di dekat labnya sih cepat gitu. bukan untuk kalau ini, tapi internet secara Yang di sini kan. ya, Oh, maksudnya di kelas-kelas itu. secara keseluruhan Kayak di misalnya Data internet kayak kartu misalkan XL di sini cepat tapi Telkomsel tidak. Kayaknya semua lancar. Oh lancar. Lancar. berarti lancar ya. Ibu pakai Telkomsel. Cuma teman-teman kan banyaknya XL tuh, tapi nggak apa-apa sih. Cuma paling sesekali aja misalnya ada gangguan lagi ada, itu kan kayaknya providernya ya. Kesalahannya, tapi kalau ini enggak sih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana frekuensi per minggunya dalam penggunaan teknologi di sekolah ini? Ini pembelajaran. Maksudnya hubungannya sama pembelajaran kan? Ke gurunya apa ke siswanya? Siswanya. Guru ke siswa gitu. Ya, jadi siswanya menggunakan dalam pembelajaran itu menggunakan teknologinya tuh bagaimana Frekuensi sering apa Iya. gimana? Tergantung masalahnya ya. Ya kan kalau ibu biasanya lebih sering, maksudnya porsinya mungkin lebih banyak. Karena misalnya kayak kemarin misalnya dari sumbernya kan dari buku, dari YouTube, gitu kan. Kemudian ada misalnya kita suruh anak-anak kan buat apa namanya portofolio gitu kan, sumber-sumbernya juga dari internet kayak gitu. Jadi kalau ibu sih termasuknya sering ya. Tapi kan nggak semua mapel mungkin ya, tergantung mungkin. Kalau beberapa guru ada yang sejarah misalnya mau cari lebih lengkap komplitnya ya mungkin dia antarin suruh coba buka di internet gitu. Kalau porsinya ya macam-macam porsinya, ada yang mungkin kalau yang senior yang kurang ini bisa teknologi mungkin ya jarang. Kan ada aja sih nggak semua guru. ya. Untuk pertanyaan kedua, di sini di sekolah ini apa saja jenis aplikasi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran? Aplikasinya apa? Tanpa Lagi tuh GeoGebra, apa lagi? Medway. otomat mungkin. Terus mungkin ada yang pakai IA juga, Isis. Waktu itu sempat ada yang nyoba Yahoo, Kahoot. Iya. Kahoot. Terus ini apa ya? Pembelajaran pakai itu loh. Emang didesain sih tergantung ya. Jadi kayak misalnya desainnya barcode gitu. Mungkin Hanum pernah pelajarannya Yoda ya? Pernah nggak? Misalnya tugasnya ibu taruh di itu ya, di scan di barcode, nanti si dianya nempelin di mana gitu. Ya suruh ini aja menjelajah aja gitu. Mungkin tergantung inovasi setiap guru. Untuk waktu pembelajaran era COVID itu menggunakan aplikasi apa? Mungkin kayak Google Zoom. Classroom, terus kayak Classroom sama Moodle. Zoom. Apa? Moodle pakai nggak ibu? Enggak. Nggak. Berarti pakai Google Classroom. Rata-rata pada pakai Classroom. Oke. Classroom sama Zoom gitu ya? Zoom meeting ya. Zoom atau apa? Google Meet. Google Meet. Ya. lanjut.
saja metode pelajaran apa saja metode pembelajaran yang berbasis teknologi yang sering digunakan? Metode pembelajarannya kayak gimana maksudnya? Metode pembelajarannya secara Oh iya, Kalau sebetulnya sih semua metode bisa dikaitkan dengan teknologi menurut ibu ya. Ketika misalnya discovery learning atau problem solving, semua bisa. Artinya nggak ada, maksudnya gini, nggak ada metode tertentu yang harusnya pakai teknologi ini, nggak usah gitu, nggak ada sih. Semua bisa kan namanya inovasi dalam pembelajaran. Jadi yang mungkin metodenya semua sama, tapi karena sekarang eranya digital, berarti harus bisa melakukan inovasi, menyesuaikan juga dengan siswanya generasi yang ini gitu kan, harus kenalkan dulu juga gitu. Kayak mungkin dulu ya di tahun 2016 misalnya 2017 tuh kan anak-anak lebih ke manual gitu kan. Sedikit guru yang belajar misalnya bikin desain ya, desain pembelajaran kata video apa dulu tuh belum ada kan, apa video apa bukan, malah nggak ada, itu belum ada. King Master ya, kakaknya lagi kayaknya, ibu udah pernah bikin sih. Jadi ada lagi gitu video apa itu udah, jadi memang dibikin ngedesain video pembelajaran, tapi memang eranya belum ya waktu itu ya, mungkin kamu masih SMP. Ibu udah bikin gitu. Nah kalau sekarang begitu pandemi kan udah banyak tuh CapCut gitu ya, CapCut atau apa macam-macam kan videonya kan, maksudnya aplikasi buat ngedesainnya udah banyak, itu mendukung dan menarik ya tentunya ya. Nah artinya maksudnya sebetulnya sesuaikan dengan eranya. Cuma kalau misalnya gurunya mungkin masih ya bukan senior junior sih sebetulnya ya. Cuma kalau gurunya masih yang ya udah manual aja, kita ada juga gitu. Gitu aja sih, tergantung inovasinya juga. Ini kan udah kembali ke offline lagi, misalnya persiapan kalau jadi daring lagi gimana? Persiapan jadi daring. Ya, persiapan dulu untuk pembelajaran baru. Kalau sekarang, kalau kemarin kan udah selesai, udah pandemi udah beres ya. Lebihnya ke ini kan apa blended ya. Ya, jadi sebetulnya sih kalau murni daring lagi sih kayaknya nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, punya kekurangan. Si daring ini punya kekurangan karena gini. Pertama, itu ada pertanyaan nggak? Di daring itu kan kita tidak bisa menyentuh karakter. Iya, itu. Ya itu. Jadi kalau untuk kesiapan karakter, misalnya contoh kesiapan belajar kan kita perlu namanya, kalau di awal kan kita ada persiapan tahap persiapan 10 menit gitu kan. Dengan pembiasaan sebenarnya anak kan jadi lebih siap gitu. Artinya dalam iklimnya kan harus dibentuk dulu ya. Kalau mau belajar tuh kesiapan dirinya dulu. Nah di daring tuh nggak tersentuh gitu. Meskipun misalnya ayo buka kamera, buka terus bu gitu ya. buka udah gitu, udah bu boleh tutup boleh gitu, tapi ada yang main bola gitu ya, ada yang nyuci dulu kedengeran suaranya gitu, ada yang nyanyi gitu, ya Allah gitu. Itu jadi kayak sisi pembiasaannya tidak tersentuh gitu ya, karena kita nggak bisa monitor. Kedua tingkat ininya sih sebetulnya, karena dia dari awalnya tidak dikondisikan untuk belajar gitu, misalnya bisa ini sampai itu, maka penyerapan ilmunya itu tidak 100%. Nah tidak 100% maksudnya gimana, ada yang dia udah lelah gitu tidur gitu kan, ya beda kan. Kalau di kelas itu kan kita rangkul lah istilahnya ya, lelahnya kamu kenapa cuci muka gitu, nanti seger lagi. Kalau di daring kan kurang ya, kecuali mungkin mahasiswa kan, mahasiswa udah punya tanggung jawabnya lebih, ya harus ngerti gitu.
mau lewat apa aja gitu. Harus ngerti kalau siswa secara umum sih masih belum bisa dilepas begitu. Jadi kalau menurut ibu sih bagusnya blended ya. Blended learning itu maksudnya biar gini, jadi anak tetap ada pembiasaan, dan itu kan campur ya, offline online ada gitu kan. Jadi kalau mau offline itu lebih bagus, tapi kalau misalnya harus ada online gitu kan, online kan nggak mesti ini juga sih, nggak mesti Zoom ya. Nah, bisa dia belajarnya dari video gitu kan, tetap ada gurunya. Jadi kayak blended aja lah intinya gitu, blended tuh campur gitu. Ya kita kayak ibu misalnya ngiring kamu ke lab, kamunya lihat YouTube ibu kan enak juga, ibunya duduk. Cuma kan tetap esensinya ada. Ketika misalnya anak udah mulai nggak fokus, ibu matiin videonya misalnya ya, ibu kasih apalah gitu, penekanan di materi apa gitu, nggak ngerti misalnya ya, udah mulai gelisah gitu kan, di-cut. Jadi memang bagusnya sih blended ya gitu. Lanjut ya Bu. Di sekolah ini untuk gurunya, apakah pernah diadakan pelatihan teknologi di internasional? Sering ya. Ya, sering kalau maksudnya pelatihan tuh banyak, bukan cuma teknologi kan, kayak tentang kurikulum banyak, apalagi teknologi. Terus kayak gitu guru-gurunya juga haus ilmu belajar ya, tetap gitu, maksudnya meskipun udah sepuh juga tetap hasilnya apa ya, ada motivasi yang buat ngikut gitu, nggak yang masa bodoh. Untuk ibu sendiri, apa saja pelatihan yang sudah didaftar? Apa saja daftar pelatihan yang sudah didaftar? Banyak. di antaranya. Di antaranya kalau mau detail nggak apa-apa, nanti ibu kirimin judul-judulnya. Oh boleh. Ya maksudnya Nanti kan nggak form juga ya Bu ya? ya. Nanti berarti dikirim lagi form Ya boleh. Ini dari kapan pelatihannya? dari Mungkin sudah deket-deket ini. Iya. Tahun ke belakang ya, Setahun ke belakang. Setahun ke belakang. Ibu banyak sih sebetulnya pelatihan, nggak mau didata ya 100. Karena kan memang pelatihannya itu kan ada yang online, Iya. ada yang karena kan memang pandemi kan banyak online ya dari 2020, dan karena udah terbiasa pandemi jadi orang udah terbiasa, ya udah efektif pakai online gitu, meskipun sebenarnya nggak terlalu efektif maksudnya menjaring peserta gitu. Kalau offline itu kan terbatas tempat ya, Iya. udah gitu waktu pandemi kan emang nggak boleh gitu kan. Kalau sekarang terbatas tempat dan waktu. Kalau offline kan harus dalam kondisi ini. Tapi kalau online kan bisa malam Pak. Gitu. Udah gitu ada recordnya, ada YouTube-nya, recordnya di YouTube. Jadi bisa diulang lagi gitu. Oh yang tadi nggak ngerti malamnya gitu, berarti pagi bisa diulang lagi bahasanya. Nanti didata aja ya. Nah, ada yang tentang kurikulum merdeka juga banyak tentang modul aja, ada tentang terdiferensiasi, pembelajaran terdiferensiasi, ada yang tentang P5, P2, kalau di sini kan tambahin RA, P5 P2 RA, ada yang tentang teknologinya, inovasi madrasah, banyak gitu. Lanjut ya. Ini bagaimana bentuk dukungan teknis sekolah dalam pengembangan skill guru di bidang teknologi? Ibu mumpuni juga ya, maksudnya dukungannya penuh juga. Pertama mungkin karena disediakan internet itu sebagai bentuk dukungan juga. Terus yang kedua kan kalau misalnya kita pelatihan kan butuh juga surat tugas. Nah, tim admin siap membuatkan, karena memang meskipun online juga harus ada surat tugas ya, jadi tetap siap, itu kan bentuk dukungan juga. Terus apa lagi ya, kalau online kan seperti itu ya. Terus bentuk apresiasi juga, apresiasi kan memang lebih ke nyambung ke laporan kinerja guru.
kalau tidak mengikuti pelatihan juga nanti rapotnya kurang gitu. Kan ada rapot gitu. Jadi istilahnya mungkin bentuk dukungannya pendampingan juga kan. Ayo diikutin ya, mengingatkan itu salah satu bentuk dukungan. Untuk ibu sendiri ada nggak sih Bu, skor tes keterampilan teknologi? Skor tes Skor tes keterampilan teknologi. gimana? Jadi kayak Jadi maksudnya kayak ibu nanti di tes itu misalkan dari lembaga. Kementerian pendidikan gitu. Jadi guru-guru tuh dikasih kuesioner atau apa. Jadi disuruh ngisi kayak ke pemahaman tentang teknologi. Nanti ada nilai skornya. Ibu ini termasuk sangat paham atau tidak? Belum pernah ada sih. Maksudnya dari kementerian kan? Atau maksudnya ya dari entah pihak sekolah atau apa gitu ke guru. Tentang teknologi aja. Iya. Ini belum. Maksudnya gini, kalau lembaga bebas waktu itu ada survei lingkungan ya. Survei lingkungan sekolah tuh ada dari kementerian itu, tapi itu lebih ke surveinya tentang umum, nggak mendetail tentang teknologi gitu. berarti Maksudnya ini khusus teknologi gitu. Iya. Contohnya gimana? Ya, Pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah ibu sudah ahli dalam menggunakan komputer dan semacamnya gitu di dalam komputer? Kan biasanya ada aja yang guru tuh bisa dibilang gaptek gitu ya. Nah, begitu yang dinilai itu pemahaman tentang. Tapi itu ngukur diri kita. Iya. Belum ada sih secara khusus sih, nggak ada. Maksudnya khusus ngukur ini nggak ada. Ya sih, biasanya emang kalau kementerian itu ke umum. Ke umum, karena misalnya lingkungan belajar, misalnya gini, misalkan ininya poinnya apa, misalnya lagi menilai kepala sekolah, jadi di formnya itu menilai kepala sekolah, menilai fasilitas, menilai gurunya, terus menilai sikap gurunya dan mungkin ininya. Tapi kalau misalnya yang khusus teknologi itu kayaknya belum ada sih gitu. Apalagi ada skornya gitu. Kayak ya mungkin kalau ini mungkin ke depan mungkin ya ke depan. Cuma kemarin itu adanya juga yang dari lembaga itu cuma ngukur bukan teknologi mental guru gitu malah. Maksudnya mental gurunya masih gimana gitu kan, stabil apa gimana gitu. Untuk tapi kalau untuk khusus itu belum pernah ada ya. Kalau sama umum aja mungkin ya sambil ini juga, atau malah justru guru kadang ngasih penilaian ke lembaga pelatihan. Ya kita kan ikut nih di Kementerian Agama tuh kan ada pelatihannya online dari Pintar Kementerian Agama, dari diklatnya, tapi dikemasnya dalam bentuk online, pelatihan online. Nah biasanya dia ada penilaian diri tapi terhadap lembaga mereka, misalnya apakah informasi yang diberikan sudah cukup, apakah ya kepuasan dan sama kecepatan informasi dia gitu. Tapi kalau ke gurunya secara khususnya belum ada skornya, belum ada katanya gitu. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa iya, jadi nanti bisa buat masukan maksudnya dari lembaga ya. gitu Ibu, banyak mengikuti pelatihan dari pelatihan itu terdapat nggak sih Bu sertifikat? Ada, setiap ada pelatihan ada. Terus di sekolah ini ada nggak sih Bu evaluasi mengenai teknologi gitu? Evaluasi mengenai teknologi. Enggak, evaluasi proses pembelajaran terkait kualitas pembelajaran dengan teknologi. Kalau evaluasi secara umum ada, tapi kalau khususnya ayo misalnya kita mau coba pakai semua pakai PCC ya gitu, nggak ada. Belum, maksudnya bukan nggak ada. Ini tim kecil biasanya kan. Jadi kalau misalnya kayak ibu nih sama ya mungkin yang udah paham teknologi kumpul, ini harusnya pakai gini ya gitu.
Jadi kalau evaluasinya kayak memang semi resmi lah, kayak briefing aja gitu. Ada sih kalau kayak gitu. Tapi tim kecil aja. Tim kecil gitu, nggak yang satu sekolah bahas khusus teknologi nggak ada. Jadi ini sendiri aja gitu. Dari satu ini apa aja prestasi siswa yang didapat dari teknologi? Prestasi siswa. Nah, katanya Hanum tuh apa? Video. Waktu itu si siapa? Siapa tuh? Kamu katanya Cinta bukan? Cinta. Cinta. Ih, Iya kan? Si siapa? Arya. iya. Ya itu kan dia kan menang juara berapa tuh? Untuk video apa gitu. Jadi untuk hubungannya sama video kan. Ya itu kan teknologi dan memang dia akhirnya kan ambil jurusannya teknologi informatika kan, pokoknya udah hubungannya sama pengolahan video itu untuk prestasi ya. Kalau untuk lomba poster apakah ada? Poster Iya, kan biasanya di online juga pakai Canva. Dulu juga sebelum Canva ikut juga sih ada. ikut kayaknya ya, tapi belum banyak. Lebihnya ke misalnya prestasinya itu teknologi kan ya. Lebihnya ke ikut serta pertama. Kalau yang sampai nasional kok itu belum. Tapi pernah ya itu paling yang Arya ya. Ya udah sampai mana gitu tahapnya itu ya. Ya itu ya mungkin udah bagus sih kalau menurut Ibu, karena udah levelnya apa hitungannya kayak semua ikut dia juara berapa. Cuma Ibu lupa ya. Siapa tahu Juara tahu? berapa ya? Juara berapa? Juara berapa tuh si Ani? IPA IPA 3 kan? IPA 3 ya. Aku juga Iya. IPA 2. Oh IPA 3 tapi di Kalau saya IPS 3. IPA 3 tapi di Pandeglang ya. Gitu, IPA 3 di Pandeglang. Ada lah kalau prestasi sih ada lah gitu ya. Memang kita nggak titen ya, harusnya kan dibukuin, tapi ada. Lanjut ya. Bagaimana nilai ujian yang didapatkan siswa dan berapakah rata-rata nilai siswa? Cara ujian apa? Nilai ujian yang kayak rapor gitu. Ya variasi. Benar range-nya gitu loh. Ya, Range-nya mungkin biasanya rata-ratanya kebanyakan rata-rata mapel apa juga terkhusus misalnya matematika gitu. tergantung. Kan gini maksudnya kalau matematika itu kan kalau secara umum di kelas 10 itu kan materinya masih banyak pengulangan dari SMP. Jadi terlihat mudah. Iya. Ya, mudah dan terlihat mudah. Tapi kalau udah kelas 11 itu kan materinya baru pengenalan dia kan. Maksudnya kayak integral dia baru kena, matrik baru kena. Kemudian misalnya barisan dan deret tapi aplikasinya pada anuitas dia baru kenal. Ya wajar kata Ibu. Misalnya mereka bilang susah, wajar. Dan nilainya nggak akan setinggi waktu kelas 10. Misalnya di kelas 10 ada yang nilainya sampai 90 misalnya. Atau dirata-ratakan misalkan 85 misalnya rata-rata. Tapi begitu kelas 11 tidak bisa. Rata-rata mungkin 70-an. Ya. Ya, maksudnya itu juga nilai 70 itu udah bagus. Istilahnya udah 75 lah gitu ya. Karena udah bagus. Cuma memang kan namanya pembelajaran kan harus ada pengulangan, remedial teachingnya gitu kan. Akhirnya jadi bagus gitu. Tapi kalau misalnya bisa dilihat ya mungkin kalau yang kelas 1 bisa rata-rata 85, kalau kelas 11 dulu ya, kelas 11-nya rata-ratanya apa di bawah itu pasti. Nggak tahu secara umum berapa kan bervariasi kan, tergantung angkatan juga gitu kan, tergantung inputnya. Kalau inputnya bagus juga, kemudian kita jujur bagus juga, bagus. Tergantung ini juga apa kondisi juga, waktu pandemi kan pada jeblok. Nah itu karena nggak ngerti katanya ya, kalau mau ideal ya
kalau mau ideal gitu. Tapi kalau artinya gini, kondisi setiap angkatan beda-beda. Jadi kalau nilai rata-ratanya, kalau kata ibu sih masih 78 ya, kalau kelas 11 ya 78 79. Kalau kelas 12 nggak begitu jauh sama kelas 11 ya, hampir sama lah. Jadi kalau mau lihat fluktuatifnya tinggi kelas 10, nanti kelas 11 turun, dia naik lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di Mansata ini Bu memiliki rencana dokumen untuk pengembangan teknologi? Rencana Dokumen untuk pengembangan teknologi. baru rencana Iya, rencana dokumen. Kira-kira ada kayak gitu. dokumen rencana apa rencana dokumen Rencana dokumen sebenarnya. rencana pembuatan dokumen untuk apa sih? Iya, pengembangan teknologi. ya, baru rencana pembuatan dokumen Iya. dan mungkin udah berjalan ya, maksudnya udah berjalan kan. Rencananya tuh kalau mau nggak tahu bentuknya harapannya kayak gimana, rencananya seperti apa maksudnya. Tapi kalau itu udah kayaknya udah terlaksana deh dokumen, karena kan gini di sekolah itu ada yang namanya ZI gitu ya, zona integritas. Salah satu poin yang dinilai yaitu ada jadi kalau di sekolah ada yang namanya zona integritas, itu kayak penilaian sekolah. Nah di situ komponennya yang dinilai adalah pengembangan teknologi, digitalisasinya gitu. Mulai dari misalnya kehadiran gurunya udah digital kan, memang langsung masuk ke pusat. Kemudian dari pembelajarannya udah ya meskipun belum utuh ya. Kemudian apalagi tadi pendokumentasiannya, misalnya kegiatan apa, jadi kegiatan sekolah apa aja, kita muhadoroh ya, salah satunya makanya ada yang namanya Instagram itu atau YouTube mungkin itu ya, YouTube tapi yang dikelola sekolah. Itu kan salah satu bentuk ini sih, bukan lagi rencana ya, itu mah udah nanti eksekusi gitu ya. Cuma mungkin nanti penataan laporannya itu mungkin harus ditata lagi ya, tapi kalau arahnya ke digitalisasi sudah ya, meskipun nggak sempurna, mungkin belum sempurna ya, misalnya masih tahap apa mungkin ya, di tengah-tengah ya, penting kan udah jalan. Untuk pertanyaan terakhir ini, di sekolah ini ada nggak sih Bu pendanaan khusus untuk pengembangan teknologi? Kalau khusus kayak gimana? Misalnya apa, biayain apa? Oh iya. Iya, terus apalagi sih? Maksudnya tuh kayak yang lain juga sih, Bu. Kayak gimana? Bisa yang tadi juga kayak Kementerian Pendidikan atau emang dari pemerintah. Gimana? Maksudnya dari pemerintah mendanai sekolah gitu, kayak misalkan sekolah ada yang kurang apa sih namanya, infrastruktur apa gitu, misalkan kurangnya apa sih biasanya itu buat video Infocus. Nah kan Infocus nggak ada, itu kayak didanai antara dari sekolahnya sendiri atau dari Jadi Infocus. Jadi gini, kalau pemerintah lagi ngomongin pemerintah pusat itu. Iya kan biasanya pemerintah ada. Kalau pemerintah tuh gini, kalau pemerintah itu kan misalnya bukan ngasih dana ya, ada kuota dana segini, maju ini sekolah. Ya berarti misalnya tergantung perencanaan sekolah madrasah masing-masing gitu. Jadi kalau
emang madrasahnya tidak mengajukan ya di sana tidak digelontorkan istilahnya kasarnya gitu ya. Nah gambaran madrasah masing-masing kan beda-beda ya. Kalau di sini mungkin kayak tadi karena gini, kayak rapot aja udah digital kan, itu sudah harus ada web khususnya gitu kan. Nah itu pendanaannya diberikan ke masing-masing sekolah dengan apa itu ya mungkin gini kasarnya itu kan urusan keuangan sekolah dan negara gitu ya. Cuma kan ada alokasi dana yang untuk pengurusan itulah yang namanya rapot digital minimal gitu kan itu kan. Jadi pembiaya kayak webnya itu kan juga berbayar kan. Nah itu harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan nggak bisa pakai rapot digital. Sedangkan yang dilaporkan nanti ke pusat yaitu pakai yang rapot digital. Gitu mau nggak mau jadikan akhirnya. Terus wifi otomatis. Kemudian yang infokus, nah itu harapan dari sebenarnya setiap guru juga gitu. Kan memang infokus kan belum ada di kelas tuh. Misalnya ada 3, misalnya yang berjalan fokusnya kalau di lab ada misalnya, cuma yang berjalan 3, kadang-kadang kan namanya rusak gitu kan. Akhirnya mungkin pelan-pelan lah, mungkin ada belum sampai tahap semua kelas dulu sih, cuma baru ada rencana gitu, supaya kalau misalnya belajar masing-masing gurunya bisa pakai misalnya LCD ya, proyektor, pakai PowerPoint dan seterusnya gitu, arahnya ya. Cuma mungkin belum. Nah kekurangan dana itu kan kadang-kadang suka hubungannya dengan komite ya, itu hubungannya sama saya orang tua. Nah itu sih urusannya itu ya lebih jauh itu. Maksudnya cuma ada program arahnya ke situ gitu ya, pengadaan infokus gitu. Cuma terbentur sama mungkin yang lain lah ya, kita kan nggak terlalu detail ininya ya, fasilitas infrastruktur yang lain ada yang lebih penting, mungkin agak didahulukan yang itu, ini belum gitu fokusnya gitu. Udah cukup ya. Ini Bu, nanti kan kita ngasih Google Form ya. Nanti kalau ada sertifikat pelatihan bisa di-upload, dicantumkan. Maksudnya ini maunya berapa? 1 cukup? Boleh salah contohnya aja gitu. Jadi kan nanti ada 2 pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan, misalnya 1 pertanyaan tapi ada 2 pengisian gitu. Yang pertama pernah mengikuti apa aja gitu. Yang keduanya itu salah satu sertifikat dari yang di atas itu. Iya, gitu. Kira-kira bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa. Ya mungkin ibu mintanya ke yang ini aja, karena minta 10 kan. 10. Iya, 10. Wih, misalnya Kalau 10 enggak. Atau kebanyakan? 5 Banyak boleh. 5 kali Ya, kalau Jadi misalnya supaya ada beberapa sumber gitu oh, kan. iya, boleh. Paling nanti ibu nanti ibu atur gitu siapa aja. Iya, kemungkinan gitu ya. Apalagi Berarti nanti apa? Google Formnya kirim ke ibu ya? Iya, linknya aja kan? Iya, linknya. Siapa yang mau ngirim? So, boleh saya. Siapa yang punya nomor ibu? Ayo. Biasa Bu. Ibu udah enggak. Kalau di aku jelas gak ada. Ibu emang nomornya masih yang dulu atau udah ganti? Soalnya enggak ada. Perasaan dulu pernah ini kan ngirim tugas. Kirim ada yang mana? Ayo. Enggak tahu udah. Jangan Beda kamu guru mah. kali. 08 Doang. Belum, Tim.